Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Ardiki Putri Andari dengan NIM 2114050026 dari kelas 5 TBIA. Baiklah, di sini Ananda akan membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali, Ananda Ardiki Putri Andari dengan NIM 2114050026 dari kelas 5 TBIA. Di sini Ananda akan menjelaskan ayat ke-12 dari materi pelajaran tafsir Tarbawi, yang mana ayat ini yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan 110. Baiklah, di sini Nanda akan bacakan kembali ayat ini, kemudian mengartikan, memberikan arti per kata, kemudian memberikan penafsiran serta memberikan kesimpulan pendidikan yang terkandung di dalam ayat kedua ayat ini. Baiklah, marilah kita baca ayat ini bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Untuk mengetahui makna dari kedua ayat ini, tentunya kita harus mengetahui terjemahan dari masing-masing ayatnya. Baiklah, ini ada terjemahan Quran Surah Ali Imran ayat 104 tadi, yaitu, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi secara tersirat saja di sini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebajikan, dan mencegah dari yang munkar itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Selanjutnya terjemahan Quran Surah Ali Imran ayat 110, yaitu kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan
mereka adalah orang-orang yang fasik. Di sini dijelaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa umat yang terbaik itu adalah yang menyeru kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa ahli kitab atau orang-orang yang menganut agama sebelumnya itu jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan lebih baik. Namun kenyataannya kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Masuklah kepada bagian terjemahan perkata Quran Surah Ali Imran ayat 104. Di sini manfaatnya agar kita mengetahui bersama-sama arti dari mufradat yang mungkin belum kita ketahui. Baiklah, wal takum dan hendaklah ada minkum di antara kamu ummatun, ada segolongan orang yad'una yang menyeru ilal khair kepada kebajikan, wa ya'muruna dan menyuruh bil ma'ruf berbuat yang ma'ruf. Jadi harapannya di sini ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, kebaikan dan kepada yang ma'ruf. Wayanhauna dan mencegah anil mungkar dari yang mungkar atau perbuatan yang buruk. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, terjemahan berkata Quran Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum, kamu atau umat Islam, khairu ummatin adalah umat terbaik, ukhrijat yang dilahirkan linnas untuk manusia. Ta'muruna karena kamu menyuruh bil ma'ruf berbuat yang ma'ruf, wa tanhauna dan kamu mencegah anil munkar dari yang mungkar, wa tu'minuna dan beriman billah kepada Allah. Walau amana sekiranya beriman ahli kitab atau orang-orang yang memeluk agama atau orang-orang yang menganut agama sebelum Islam seperti Yahudi atau Nasrani, lakana tentulah itu khairan lebih baik lahum bagi mereka, minhumu di antara mereka al-mu'minuna ada yang beriman, aksaruhum namun kebanyakan mereka fasikun adalah orang-orang yang fasik. Di sini Allah juga menegaskan kembali mengenai umatnya yang termasuk dalam orang-orang yang terbaik karena menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Namun di sini juga ditegaskan bahwa orang-orang ahli kitab akan lebih baik jika mereka beriman kepada Allah. Namun kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Masuklah kita kepada bagian utama dari presentasi kali ini, yaitu mengenai penafsiran dari yang pertama dari ayat 104 terlebih dahulu, yang mana pada ayat 104 ini membicarakan tentang dakwah atau pendidikan. Dakwahnya ini berisi tentang dua hal. Yang pertama, menyeru kepada kebaikan. Menyeru kepada kebaikan ini terdapat pada kata yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf. Dan dakwah yang kedua di sini adalah mencegah dari perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang mungkar di sini adalah perbuatan yang
perbuatan yang salah dan perbuatan yang mengandung dosa. Jadi di sini ada dua poin utama yang mana tidak hanya mengajak pada kebaikan, tetapi juga memerintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Dan di sini Allah mencap atau memberikan label kepada orang-orang yang melakukan dua hal di atas itu termasuk dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Dengan melakukan hal di atas, kita dapat dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Kemudian penafsiran yang kedua ini pada Quran surah ayat 110, surah Ali Imran tadi. Di sini dikatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dikarenakan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, mendidik dan berdakwah. Yang kedua, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini masih sama dengan ayat 104 tadi, yang mana berisi tentang menyeru kepada perbuatan yang ma'ruf atau kebajikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Di sini dijelaskan pada kata ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian di sini Allah juga mengatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kata walau amana ahlil kitab lakana khairan lahum. Sekiranya beriman ahli kitab tentulah lebih baik bagi mereka. Ahli kitab di sini maksudnya adalah orang-orang yang menganut agama sebelum Islam, yaitu seperti agama Yahudi maupun agama Nasrani. Kemudian jadi ketiga hal inilah yang menjadikan manusia sebagai umat yang terbaik. Dijelaskan juga bahwa kebanyakan ahli kitab, sayangnya kebanyakan dari ahli kitab itu adalah orang-orang yang fasik. Jika kita ingin menjadi umat manusia yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salahnya jika kita mengajarkan teman-teman kita, keluarga kita kepada perbuatan yang baik dan mengingatkan atau mencegah mereka dari perbuatan sesat ataupun yang mungkar. Masuklah kita kepada bagian terakhir pada slide ini, yaitu mengenai kesimpulan pendidikan yang terdapat pada kedua ayat sebelumnya. Adapun kesimpulan pendidikan yang didapatkan dari kedua ayat ini yaitu pertama, kewajiban mendidik. Yang mana kewajiban mendidik di sini termasuk ke dalam fardu kifayah. Yang mana fardu kifayah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam Islam untuk memenuhi tuntutan agama. Jika tidak dilakukan oleh orang Islam, jika mereka tidak melakukannya, maka mereka akan berdosa. Maka akan berdosa seluruh kaum muslim. Kemudian fardu kifayah ini juga bisa dilakukan oleh sebagian orang muslim dan itu juga sudah menunaikan kewajiban dari seluruh kaum muslim. Kemudian tugas pendidik adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita juga dapat
Kesimpulan pendidikan di sini bahwa tugas pendidik itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebaikan dan berubah kepada kebaikan, menyampaikan kebaikan dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian yang terakhir, pendidikan adalah syarat suatu bangsa unggul. Seperti yang kita ketahui, jika seseorang itu tidak memiliki ilmu ataupun tidak berkependidikan, tentunya akan mudah untuk dibohong-bohongi, akan mudah untuk dijatuhkan, direndahkan. Oleh sebab itulah di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya pendidikan, maka suatu bangsa itu akan unggul. Baiklah, itulah pembacaan ayat, penerjemahan, penafsiran dan kesimpulan pendidikan yang terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan 110. Semoga bisa dipahami, segala kesalahan datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.